Pondok pesantren identik dengan tempat menimba ilmu agama bagi para santri. Di Batu Ampar, Sorolangun, Jambi, terdapat pondok pesantren yang santrinya adalah anak dari warga setempat. Pondok pesantren Sorolangun Da'arut At-Tauhid ini didirikan karena ingin anak-anak sekitar Kecamatan Pau kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu agama. Setiap hari ramai diisi aktivitas belajar mengajar seperti pondok pesantren pada umumnya. Namun yang membedakan dengan pondok pesantren lainnya adalah para santri di pondok pesantren ini hanya datang di siang hari atau usai pulang sekolah dan datang kembali mengaji menjelang maghrib. Sejak siang aktivitas belajar dimulai dengan kelas masing-masing. Santri remaja yang rata-rata sudah memiliki kemampuan baca tulis memulai aktivitas belajar mengulang hafalan surat-surat yang kemudian dilanjutkan dengan latihan membaca Al-Quran secara bergantian. Usai melihat suasana pondok pesantren, kami tim Siko TV melanjutkan dengan makan bersama dengan para pengurus dan pengasuh pondok pesantren Sorolangun Da'arut At-Tauhid. وتابع تابعين ومن تابع المدري ونشاء سواء البري شيء الرحيم مالك يوم الدين إياك إلى حضرة النبي صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di dunia ini ada tempat yang dirahmati oleh Allah. Selebihnya itu adalah ma'un dikatakan. Satu adalah masjid, yang kedua adalah majelis ilmu. Nah, selebihnya itu mau besar mau kecil, mau mahal maupun murah itu sama saja. Kecuali masjid tempat menyembah Allah, kemudian majelis ilmu tempat orang untuk ilmu. Itu tempat yang paling penuh dengan rahmat. Kita ini walaupun ini dari papan, tapi hakikatnya ini adalah tidak terhingga mulianya itu. Datuk saya, datuk itu dia ngaji di Jauharen, Tanjung Johor. Madrasah di Tanjung Johor itu Jauharen, di Datul Yaman Sa'adatul Daren. Kemudian di Kampung Tengah itu namanya Nurul Iman. Naik kalau Kemal lagi itu namanya As'ad. Naik Kulu lagi Tanjung Pasir itu namanya Nurul Islam. Itu sebongkot kalau bisa Jambi ini. Semua dulu ahli Mekah. Datuk saya dulu dia kategori murid-murid pertama ngaji di tahun 30-an, 1930-an. Tahun 42 berhenti karena Jepang masuk. Dan buyut begitu juga. Dan salah satu kitab yang mereka pelajari adalah kitab ini. Ini kitab Syairus Salikin. Aslinya ini kitab Ihya Ulumuddin, karangan daripada Imam Al-Ghazali. Kemudian dialih bahasa diterjemahkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Syekh Abdul Somad. Dia ngaji di Mekah, serempak dengan Syekh Arsad Al-Banjari, kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari, kemudian Syekh Daud Al-Fatani. Nah, dan ini adalah terjemahan beliau. Syekh Abdul Somad Al-Falembani orang Palembang. Tapi dia meninggal di Ipatani. Karena membantu Syekh Daud Al-Fatani perang ketika itu. Karena masih zaman penjajahan, dia meninggal. Nah, jadi ada yang nak kita ambil di sini. Ini perkara yang ringan.
Barangkali datuk-datuk Pak Imam sudah biasa juga mengkaji kitab ini, cuma kita nak mengulang sedikit, ya, menyegarkan ingatan. Mungkin ini sudah sering dibaca, ini sudah sering didengar, cuma kita nak ambil faedah majelis ilmu, ya, tentang ilmu. Saya pun akan membahas tentang, ya, malam ini tentang ilmu juga, keutamaan ilmu lah, ya, keutamaan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis ini masyhur nih. Talabul ilmi, untuk ilmu, bahasa kita ini ngaji, ya. Ngaji itu, belajar itu, nuntut ilmu itu faridatun. Faridatun sangat wajib. Kalau orang ulama nahu, faridah itu namanya syirat mubalaghah. Ya, tamarabutah itu makna mubalaghah. Arti maknanya sangat. Kalau bahasa Jawa juga wajib niat. Ada niatnya. Ya, niat itu berarti penekanan. Ya. Kepada siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin. Kepada tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, ya, wajib ngaji, ya. Kami ni lah tua, macam mana lah, datuk-datuk sudah nyai-nyai, bapak-bapak, ibu-ibu, usia kami sudah dewasa, ada 40, 50, bahkan ada yang 60 tahun, ada 70 tahun. Nuntut ilmu dalam agama kita itu tidak ketik batas. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilallah ilallahdi. Tuntutlah ilmu itu, belajarlah kamu. Dari kapan? Minal mahdi, dari buenan, dari ayunan. Itu langsung ngajaran. Anak yang baru lahir, ya, yang masih kecil, dalam buenan, bahasa kita ni dalam ayunan, itu ajarkan. Nah, masa anak baru lahir lah bisa bisa belajar, harus kita ajar. Kita dengarkan kalimatun thayyibah. Kita ajak zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ajarkan, bisikkan kalimat thayyibah. Supaya apa? Kalimat tauhid itu masuk. Bayangkan yang baru lahir pun kita azankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Pertama sekali kita aja kalimat tauhid. Ya. Nah, teruslah kan minal mahdi, dari buayana. Ya, atau lagu-lagu yang kita ajarkan di sini. Misalnya kan, ya. Jadi, ya, apa tentang rukun iman, rukun Islam. Ya, kita ajarkan tauhid. Ya, kalimat-kalimat thayyibah. Atau kita bacakan surah-surah yang kecil itu didikan. Kita baca surah Al-Ikhlas, kita Al-Fatihah, ya, ya, kemudian apa jika perlu surah Yasin. Ya, kalau dia ingin kokoh tauhidnya, bacakan surah Tabarak, bacakan surah Sajadah. Ya, kalau dia ingin anak ini jadi banyak rezekinya, bacakan surah Waqiah. Kalau dia nak jadi orang baik, bacakan surah Ar-Rahman. Itu nak lembut hatinya, bacakan surah Al-Nasrah. Nah, sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat.